Apa jadinya jika orang yang tersenyum paling lebar saat Anda berhasil, justru orang yang paling berharap Anda gagal? Apa jadinya jika mereka yang memeluk Anda saat Anda naik, diam-diam menanti saat Anda jatuh? Ada paradoks dalam keberhasilan yang jarang dibicarakan. Semakin Anda tumbuh, semakin terang cahaya Anda, semakin jelas pula bayangan di sekitar Anda, dan seringkali bayangan itu berasal dari orang-orang yang tampak akrab, teman, kolega, bahkan keluarga. Marcus Aurelius menulis, waspadai mereka yang menyanjung terlalu cepat, karena pujian tanpa ketulusan hanyalah bentuk manipulasi. Tapi bagaimana membedakan mana yang benar-benar mendukung dan mana yang hanya berpura-pura? Iri tidak selalu datang dalam bentuk serangan. Ia bisa menyamar menjadi saran lembut, kekhawatiran yang terdengar peduli, atau bahkan keheningan saat Anda butuh dukungan. Dan itulah yang membuatnya berbahaya, karena Anda tak sadar sedang dikelilingi oleh tangan yang tampaknya membantu, tapi sesungguhnya ingin Anda berhenti mendaki. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Anda mengenali tanda-tandanya? Mari kita bongkar satu persatu. Halo semua, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Sebelum kita masuk ke pembahasan kali ini, pastikan Anda tekan tombol subscribe agar tidak terlewat video lainnya. Terima kasih. Sekarang mari kita mulai. Pertama, mereka meremehkan pencapaian Anda dengan kalimat, "Ah, cuma segitu." Perhatikan bagaimana mereka bereaksi saat Anda berhasil. Apakah mereka benar-benar ikut bersukacita atau justru mencoba mengecilkan arti perjuangan Anda? Kalimat seperti, "Wajar aja, kamu kan punya koneksi," atau "cuman segitu sih biasa," adalah cara halus untuk memotong sayap Anda. Ini bukan candaan, ini adalah bentuk penyangkalan terhadap nilai Anda, agar mereka tak perlu merasa tertinggal. Nietzsche berkata, banyak yang tidak membenci Anda karena Anda gagal. Mereka membenci karena Anda berhasil, meskipun mereka yakin Anda tidak pantas. Dan rasa sakit mereka bukan karena Anda tinggi, tapi karena mereka merasa semakin kecil. Mereka tidak akan berkata, "Aku iri," tapi mereka akan membuat Anda meragukan langkah Anda sendiri. Inilah racun paling berbahaya, karena datang dari mulut yang tampak ramah. Kedua, mereka hanya hadir saat Anda di bawah, tapi menghilang saat Anda naik. Ironis, bukan? Ketika Anda terpuruk, mereka muncul membawa simpati, kata-kata bijak, bahkan bahu untuk bersandar. Tapi ketika hidup Anda mulai naik pelan-pelan, satu persatu mereka menjauh. Mengapa? Karena bagi mereka, Anda lebih mudah diterima ketika gagal. Saat Anda lemah, mereka merasa superior. Tapi saat Anda naik, keberadaan Anda menjadi ancaman bagi rasa aman mereka. Seneca menyebutkan bahwa sebagian orang akan lebih memilih Anda gagal daripada mereka harus melihat Anda melampaui batas yang pernah kalian miliki bersama. Kehadiran Anda yang tumbuh mengingatkan mereka akan stagnasi mereka sendiri. Dan saat mereka mulai tidak nyaman dengan keberhasilan Anda, mereka akan menyamar dalam kesibukan, keheningan, atau komentar-komentar dingin yang membuat Anda bertanya-tanya, apa salahku? Tidak ada. Anda hanya terlalu terang bagi mata mereka yang belum siap. Ketiga, mereka selalu menyarankan Anda untuk lebih realistis. Nasihat seringkali adalah senjata yang dibungkus dalam niat baik. Tapi tidak semua nasihat lahir dari cinta. Sebagian lahir dari ketakutan yang disamarkan sebagai kepedulian. Ketika Anda punya mimpi besar, mereka berkata, "Jangan terlalu muluk atau turunkan ekspektasimu, nanti kecewa." Padahal, siapa yang mereka lindungi? Anda atau ego mereka yang takut tertinggal? Jean-Paul Sartre menyebut bahwa manusia sering menciptakan batas dalam pikirannya sendiri, lalu memproyeksikan batas itu pada orang lain, agar mereka tidak merasa sendirian dalam kegagalan. Maka, ketika Anda melangkah keluar dari zona nyaman kolektif, mereka akan mencoba menarik Anda kembali. Mereka tidak ingin Anda jatuh, tapi mereka lebih takut jika Anda berhasil, karena itu artinya batas yang mereka percaya ternyata bisa ditembus. Dan itu membuat keberhasilan Anda menjadi ancaman eksistensial. Keempat, mereka menertawakan Anda di belakang, tapi tak pernah mendukung di depan. Mereka mengikuti Anda, melihat apa yang Anda kerjakan, tapi hanya untuk mencari kesalahan. Mereka tak pernah memberi pujian secara langsung, namun cepat menyebarkan kritik di belakang Anda. Inilah wajah iri yang paling murahan, pasif-agresif, pengecut, dan tak punya keberanian untuk bersaing secara terbuka. Machiavelli mengingatkan bahwa musuh sejati bukanlah mereka yang menyerang Anda dari depan, tapi mereka yang memeluk Anda dengan satu tangan dan menusuk dari belakang dengan tangan yang lain. Mereka menyebut langkah Anda lebay,
Usaha Anda tidak penting dan mimpi Anda tidak masuk akal, tapi mereka terus mengamati Anda, karena dalam hati mereka tahu Anda berjalan di jalur yang tak pernah mereka berani tempuh. Dan menertawakan Anda adalah cara mereka melindungi rasa takut mereka sendiri. Kelima, mereka tidak pernah merayakan kemenangan Anda. Yang terakhir adalah keheningan. Bukan ejekan, bukan kritik, tapi diam yang membeku saat Anda butuh dukungan. Ketika Anda mencapai sesuatu yang berarti, mereka tidak mengucapkan selamat, tidak memberikan pelukan, tidak mengirim pesan. Hanya diam, seolah keberhasilan Anda mengganggu kenyamanan mereka. Nietzsche menulis, mereka yang tidak bisa bersuka cita atas keberhasilan orang lain akan terus menjadi tawanan dari dunia yang sempit. Dan Anda akan melihatnya jelas. Orang yang benar-benar mencintai Anda akan bersinar ketika Anda bersinar. Tapi mereka yang hanya berpura-pura akan meredup saat cahaya Anda muncul. Karena cahaya Anda mengungkapkan bayang-bayang yang selama ini mereka sembunyikan. Anda tidak perlu membenci mereka yang iri, tidak perlu melawan, membalas, atau menjelaskan apapun. Iri adalah beban yang mereka pikul, bukan Anda. Tugas Anda hanya satu, terus berjalan, terus tumbuh, terus bersinar. Karena dalam hidup ini, Anda akan menemukan dua jenis orang. Mereka yang terinspirasi oleh cahaya Anda, dan mereka yang silau karenanya. Yang pertama akan berjalan bersama Anda. Yang kedua akan tertinggal di belakang, terjebak dalam bayang-bayang mereka sendiri. Sekarang saya ingin mendengar suara Anda. Pernahkah Anda merasa didukung oleh seseorang yang ternyata menyimpan iri di balik senyumannya? Apa yang Anda lakukan saat menyadarinya? Bagikan kisah Anda di komentar. Biarkan kita belajar dari luka yang sama. Dan jika Anda merasa konten ini membuka mata dan hati Anda, jangan lewatkan video selanjutnya yang muncul di layar sekarang. Karena dunia ini keras, tapi Anda bisa lebih kuat.